Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya terkait mata kuliah Smart Crop Production, dan pada kesempatan ini kita akan mencoba eh, membuat suatu monitoring ya, atau pengamatan atau pemantauan suatu lahan dengan memanfaatkan eh, website crop monitoring. Nah, nanti eh, coba kita login saja ke crop monitoring ya. Jadi nanti kalian bisa masuk ke website cropmonitoringeos.com ya. Silakan login saja menggunakan akun Gmail-nya masing-masing. Oke, setelah login nanti eh, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, dalam crop monitoring ini dapat dimanfaatkan untuk memantau lahan kita ya, lahan kita yang nantinya akan kita buat dalam kegiatan manajemen suatu lahan. Nah, di sini saya akan mencoba membuat lahan ini. Sudah saya buat kira-kira seperti ini petakannya, dan ini adalah lahan eh, POF atau Pollinaria Organic Farm. Dalam crop monitoring ini kita bisa memantau berbagai macam eh, pengamatan ya. Nanti kita lihat karena dalam prinsipnya crop monitoring ini adalah berbasis satelit. Jadi nanti bisa memantau beberapa parameter atau eh, indikator yang bisa kita gunakan dalam memaksimalkan atau mengoptimalisasi suatu lahan yang kita miliki. Nah, dalam crop monitoring ini bisa dilihat bahwa ini adalah lahan yang eh, kita miliki ya, dan ini diberi nama lahan POF atau Pollinaria Organic Farm. Nah, dalam eh, sumbernya ini kita bisa ambil dari satelit Sentinel-2 ya. Nah, untuk parameter kita bisa juga memantau beberapa eh, parameter ya, seperti ini adalah elevasi ya. Jadi tingkat kemiringan dari lahan kita atau elevasinya kita juga bisa memantaunya. Nah, untuk yang merah ini adalah ketinggian ya, kurang lebih 122, kemudian yang 120, semakin ke bawah itu semakin hijau, yaitu adalah semakin rendah. Nah, ini bisa kita lihat di detail dari mapnya yang kita buat. Nah, ini ada, kita lihat ya, elevasinya kurang lebih 120 sampai 122, sampai dengan elevasi terendah ini yang sangat hijau itu 109. Apabila kita membuat nanti ketinggian atau elevasi dari lahan kita mencapai eh, rendah ya, misalnya di bawah 20, itu ininya juga akan berubah. Ini karena yang kita petakan hanya luasan lahan ini saja, jadi yang tergambar untuk detail dari elevasinya hanya sampai dengan 100 ya, atau 109 sampai dengan 110. Oke, selain elevasi juga kita bisa melihat slope ya. Ini slope atau kemiringan ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini adalah kemiringan 0 sampai 3 derajat ya, atau low slope ya, atau relatif datar. Jadi untuk yang merah ini adalah eh, kemiringan yang agak tinggi ya. Ini lebih dari 9 derajat. Jadi kira-kira di lahan POF kita yang bagian sebelah sini ya, atau di daerah eh, ini pertanaman jagung ya, yang bagian bawah itu kira-kira kemiringannya adalah 9%. Jadi untuk memonitoring itu kita sangat mudah sekali ya. Nah, ya. Oke, kita kembali ke mode satelit. Nah, selain dari beberapa parameter tersebut, kita juga bisa melihat parameter lainnya seperti indeks-indeks yang tentunya berkaitan dengan tanaman. Ya, ini adalah vegetasi indicates ya. Coba kita lihat, ini adalah NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Nah, data ini menunjukkan bahwa ini adalah
bisa kita baca is a vegetative index. Jadi adalah indeks vegetasi ya, di mana dikalkulasi berdasarkan eh, sorry, mohon maaf ya, ini the way a plant reflection and absorption solar radiation. Jadi refleksi dan penyerapan radiasi panas ya atau solar radiation. Kemudian ada NDRA. NDRA juga bisa dilihat bahwa ini adalah indikator dari photosynthesis activity ya. Jadi ini ada aktivitas fotosintesis, kemudian ada modified soil adjustment atau adjust vegetation index, ini bisa dilihat juga. Kemudian resi. Nah, untuk parameter-parameter ini tentunya ada yang bisa kita download dan ada yang tidak bisa kita eh, download karena ini sifatnya masih eh, free ya. Jadi untuk pendaftaran untuk registrasi awal itu kita mendapatkan free. Nah, untuk crop monitoring ini sendiri sebenarnya ditujukan untuk eh, berbagai macam bidang ya. Biasanya digunakan oleh instansi-instansi perkebunan ataupun pemerintahan. Sehingga untuk mendapatkan parameter ini biasanya kita harus berbayar atau mengupgrade dari parameter-parameter yang ada. Nah, setelah kita lihat, ini akan coba kita lihat di aktivitas fotosintesis ya. Nanti akan terlihat. Jadi map pada lahan kita itu akan berubah berdasarkan aktivitas fotosintesis. Nah, untuk show detailnya ini adalah eh, bisa dilihat ya, ini dense vegetation. Nah, kira-kira ini adalah yang merah ya. Ya, oke. Kita akan menunjukkan yang bagian yang merah karena hampir di bagian lahan kita itu ada merah ya. Nah, yang merah ini adalah open soil ya, jadi atau lahan yang terbuka sehingga fotosintesisnya itu bisa dikatakan rendah lah ya karena eh, tanah terbuka. Eh, Mungkin nanti bisa kita lihat pada bagian lain yang memang banyak tanamannya, mungkin seperti yang bagian sebelah sini ya. Ini adalah lahan persawahan ya, persawahan yang ada di depan lahan POF ya. Nanti bisa kita coba lihat juga mungkin atau eh, kalian dapat mencoba masing-masing. Nah, ini bisa kita download juga ya. Ini untuk parameter yang bisa kita download. Misalnya seperti ini nih, ini bentuknya ada bentuk TIF atau SHP. SHP ini biasanya yang digunakan dalam pembuatan maps ya atau yang biasa menggunakan ArcGIS itu bisa mendownload file SHP-nya. Oke, eh, itu kemudian detailnya. Kemudian di sini ada beberapa indeks yang bisa kita amati dan ini bisa kita download ya. Ini bisa kita unduh. Nah, ini kita bisa unduh mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan eh, hari terakhir ya. Ini 29 November itu adalah bulan ini ya, bulan terakhir dari bulan 11 ya, tanggal terakhir bulan 11. Nah, ini select datanya bisa kita pilih ya, temperatur dan moisture. Atau kita download semua juga bisa gitu ya. Nanti bisa kita download di sini juga. Ini adalah download weather data atau data iklim ya. Nah, ini adalah perubahan-perubahannya. Ini kurang lebih grafik perubahan dari mulai Januari sampai dengan November. Nah, ini untuk level data NDRA ya. Nah, ini adalah NDRA atau yang ini ya. Nah, nanti kalau kita rubah dari NDVI, nah itu juga akan berubah ya. Otomatis dari peta sampai dengan grafik ini akan berubah. Oke. Terus kemudian gimana cara kita membuatnya? Mungkin saya akan coba eh, log out dulu, nanti bagaimana step by stepnya ya. Oke. Nah, ini coba kita login ulang. Ini saya coba dengan menggunakan email yang lain. Karena untuk email yang sebelumnya sudah terdaftar ya. Jadi untuk eh, ini adalah tampilan awal ketika eh, Anda baru mendaftar atau baru masuk pada website crop monitoring. Nah, lalu bagaimana? Yang pertama itu kita coba membuat luasan lahan kita atau draw first
field ya, lahan kita yang akan kita gambar. Nah, untuk membuat peta lahan ini kita bisa search saja location-nya, misalnya Bandar Lampung ya. Oke, nah, dia akan otomatis ya ke Bandar Lampung. Mungkin kita lebih spesifik ya. Nanti daerah ini Raja Basah mungkin karena kita untuk lahan kita itu kira-kira di daerah Raja Basah ya. Ini bisa saja kalian pilih nanti termasuk untuk kegiatan tugas. Coba nanti kalian bisa membuat suatu peta lahan yang mewakili daerah tempat tinggal masing-masing. Nah, ini kita akan mencoba menggambar di daerah eh, di sini ya. Nah, ini adalah, nah ini kurang lebih inilah lokasi di tempat kampus kita Polinela. Nah, saya akan coba menggambar di lahan yang kosong di sini ya. Ini adalah mungkin di daerah Kecamatan Natar ya. Nah, kita anggap ini adalah lahan yang akan Anda buat monitoringnya. Nah, ini tinggal klik saja ya, menyesuaikan saja ya. Nah, ini di sini ada beberapa bagian. Nah, coba kita ambil di sini untuk lahan masing-masing. Nah, nantinya lokasi inilah yang akan menjadi tugas kalian ya atau yang akan diinput. Nah, setelah kita membuat delineasi atau membuat garis peta lokasi lahan kita, nah ini akan muncul nanti luasan lahannya kurang lebih 5,5 hektar. Nah, setelah itu bisa kita save untuk save to my field atau untuk lahan kita. Nah, oke, ini bisa kita kasih atau beri nama, misalnya nama kalian masing-masing, lahan Budi. Nah, oke ya. Nah, ini nanti di dalam lahan ini kita bisa menambahkan beberapa eh, season atau crop rotation ya. Nanti di sini misalnya lahan kita itu akan ditanami padi ataupun jagung berdasarkan musim tertentu. Nah, ini bisa kalian tambahkan ya. Misalnya untuk season pertama itu adalah tanaman padi ya. Tanaman padi. Oke, atau padi. Nah, untuk start date atau tanggal mulai tanamnya itu kita bisa menyesuaikan dengan kalender tanam. Mungkin sebelumnya sudah membuat kalender tanam berdasarkan sebaran iklim itu. Nah, itu bisa kalian aplikasikan. Contohnya untuk tanaman padi itu biasanya ditanam mulai pada bulan-bulan Desember ya, ataupun bulan-bulan Oktober, mulai Oktober atau mulai pada musim penghujan. Nah, kita anggap saja eh, mulai untuk tanaman padi kita itu adalah November karena awal musim hujan November ya kemarin. Kemudian berapa lama untuk tanaman padi itu sendiri? Nah, ini untuk tanaman padi bisa kita buat 3 bulan misalnya. November, Desember sampai dengan Februari ya. Kita buat ke 1 Februari saja. Nah, ini untuk field tanaman satu ya, bisa kita grade season. Oh, sorry. Jadi ini ada perubahan ya. Oke, grupnya. Nah, ini sepertinya ada kesalahan karena ini tahunnya 2024 ya. Mungkin kita buat season baru saja. Eh, Nah, ini dalam season ini juga kita bisa coba membuat ini ya, eh, rice contohnya. Oke, rice, oke, early mature ya, atau matangnya ini ya, atau eh, kita mau late mature atau mid maturing ya. Nanti bisa kita coba mid maturing saja, kemudian showing datanya, kemudian harvestingnya kapan, ini bisa kita tambahkan, kemudian irrigationnya bisa kita pilih ya, menggunakan apa, kemudian sistem olah tanahnya apa, misalnya no tillage atau TOT ya. Ini silakan pilih saja, kemudian ada catatan, nah itu kita save. Oke ya, seperti itu. Ini tidak saya save karena hanya untuk sampel saja.
Nah, ini kembali ke lahan kita tadi ya, lahan milik Budi ya. Oke, setelah kita membuat lahan, nah ini nanti akan muncul seperti ini ya, cropnya, raise-nya. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja. Ya, harvestingnya kapan, tillage-nya kapan, kira-kira produksi targetnya berapa. Ini bisa kita tambahkan, kemudian actual yield-nya apa atau panen realnya di lapangan itu berapa. Oke, itu untuk penggunaan dari crop monitoring. Nah, setelah itu apa yang akan Anda kerjakan yaitu merecord ya atau merecord hasil dari kegiatan pemanfaatan crop monitoring yang Anda buat. Nah, jadi nanti Anda silakan membuat seperti ini ya, lahan masing-masing. Kemudian setelah diamati bisa kalian download atau bisa kalian screenshot saja untuk setiap parameter, misalnya NDRE atau NDVI ya, atau kemiringan lerengnya ya dari satelit ya. Ini elevasi atau kemiringan lerengnya bisa eh, di screenshot saja, nanti di save di PDF ya. Jadi untuk masing-masing mahasiswa bisa membuat monitoring lahan masing-masing ya. Eh, jadi kalian mencoba menjadi manajer atau site manager. Di sini bisa kalian record ya atau kalian download ya atau kalian screenshot saja boleh ya. Nah, ini nantinya begini. Misalnya ini adalah data kemiringan lereng, kemudian kalian tunjukkan eh, detail keterangan kemiringan lerengnya ya. Nah, ini bisa di screenshot. Screenshot. Nah, dari sini Anda bisa melihat ini adalah yang hijau adalah NDRE, jadi yang hidup ini adalah data NDRE ya. Nah, nanti silakan kalian screenshot saja ini, kemudian Anda crop ya. Anda masukkan di Word, kemudian save as PDF, dan kalian upload ke LMS tugas atau quiz pada pertemuan keempat. Oke, mungkin itu saja terkait penggunaan crop monitoring pada perkuliahan Smart Crop Production. Untuk eh, selanjutnya mungkin kita bisa komunikasikan atau bisa berdiskusi pada pertemuan yang akan datang. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.